Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini Selasa 2 Juli 2024. Mengawali hari kedua di pekan ini kita akan memetakan di beberapa pair utama XAU, Euro, Pound Sterling dan sebagainya. Nanti kita akan lakukan satu demi satu. Sebelum kita memulai analisa dan review pagi hari ini, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung dengan Wijaya Trading, dukung channel kami dengan like, subscribe, dan share videonya sebanyak-banyaknya, biar teman-teman bisa teredukasi dengan baik. Terima kasih, kita akan langsung review dulu satu hari kemarin di XAU USD. Pergerakan kita perkirakan di awal memang akan bergerak turun dengan catatan ya. Tentu semuanya harus ada syarat yang harus terpenuhi ya. Jika syarat itu terpenuhi maka akan berpeluang potensi kita lebih baik. Yang pertama, karena potensinya akan bergerak turun, kita akan uji di area support di sini di kisaran warna orange ini. Selama dia ditutup lebih rendah maka akan berpeluang sampai ke area retracement-nya. Sebaliknya, jika tidak mampu menembus, maka akan kembali bergerak naik dan diuji lagi di area resisten, termasuk area retracement-nya ya. Kita perkirakan kalau dia naik akan sampai di 2339 poin sekian. Sementara ketika bergerak turun, kita perkirakan maksimum di 2297. Kenyataannya kalau kita lihat, naik kemudian posisi 2327 buy tersentuh, kemudian selnya kalau sudah tersentuh kita dekatkan untuk melakukan recovery ya, sesuai dengan perhitungan kita dan sudah kita banyak bahas bagaimana recovery. Maka ketika ini sudah dilakukan penyesuaian, satu posisi tersentuh, recovery-nya kita tempatkan di bawahnya, bergerak sampai di kisaran harga 2318 atau 851, maka dipastikan bisa mengcover, setidaknya bisa meminimalkan tingkat kerugian. Setelahnya bagaimana? Setelahnya kita ikuti lagi, setelah kita beres semuanya, exit semuanya, kondisi market yang belum menunjukkan tanda-tanda satu dominan, maka kita lebih baik tiarap ya, kita tunggu sampai betul-betul ada yang mendominasi ya. Di mana dominannya? Ketika bergerak naik turun masih seimbang, maka kita tunggu break di antara high dan low-nya. Ternyata yang break adalah di atas, sehingga kita juga bisa mengikuti pergerakan sesuai tren yang ada dalam batasan area resisten dan tentu berada di area jenuhnya ya di 2345. Bergerak naik hingga mendekati target yang kedua di 233918 ya. Setidaknya dengan melihat pola yang ada, maka kita pastikan akan tetap bisa mengcover kerugian ya, bahkan bisa tambah lagi dari potensi buy-nya. Sementara untuk posisi sell pembalikannya ya tentu membutuhkan pemahaman berikutnya. Setelah berada di resisten tidak mampu menembus, kemudian sudah bergerak signifikan, maka tentu peluang untuk kembali bergerak turun akan sangat besar ya. Apalagi ada satu lompatan yang cukup serius di sana. Dengan demikian satu hari kemarin di emas kita pastikan masih berakhir dengan profit ya, sekalipun mungkin di awal melalui proses namanya recovery. Yang kedua di euro. Di euro kita perkirakan di awal langsung kita tandai ya dengan buy-nya di sana. Kemudian targetnya di 1.077707. Setelahnya kita ikuti dinamika yang ada, dia akan berpotensi bergerak turun. Namun selnya bukan di sini, selnya kita mengikuti kondisi yang terkini setelah buy-nya tersentuh. Maka ini kita dapat peluang dari satu target saja. Di pound sterling bagaimana? Di pound sterling sama hanya dengan di euro, kita perkirakan juga akan bergerak naik. Posisi buy di 1.26575 dengan target maksimum
1.26931. Mungkin tidak sampai ke sana, satu target sudah lebih dari cukup, bahkan yang hijau ini sudah mendekati target yang kedua. Tidak ada pergerakan signifikan berbalik ke bawah hingga menyentuh di posisi sell di awal ya. Karena ini sudah berubah, buy-nya sudah tersentuh, maka sell yang terbaru adalah mengikuti bagaimana buy yang terdekatnya. Maka pound sterling juga sama, kita simpulkan kemarin kita dapat maksimumnya. Oke, yang lain nanti kita akan bahas lagi. Kita akan kembali menganalisa di XAUUSD untuk 1 hari ke depan. Dari potensi yang ada, dari time frame H4, kalau kita amati pergerakan masih menuju ke atas dengan batasan di sana. Masih cukup berat untuk melaju dengan sangat kuat, hanya berada di wilayah resisten dan berada di area koreksi dari tren turun yang ada, sehingga kembali bergerak turun juga sangat signifikan ya. Hari ini kita perkirakan juga masih akan bergerak turun. Kemudian kita akan coba ya ukur kira-kira kemampuan 1 hari kemarin sejauh mana, kita nanti tandai ya. Hari ini masih ada news ya nanti malam, meskipun tidak terlalu signifikan tapi kita tetap perhatikan. Kita akan ukur dulu ya kemungkinan untuk bergerak turun sampai di mana. Kita tarik retracement-nya dari yang besar, kemudian kita tandai di sana. Ini yang kuat untuk ketahanan turunnya. Kemudian batasan berikutnya kita akan tandai yang lebih dekat dengan menandai area koreksi di kisaran 2327. Oke, kemudian kita akan menempatkan posisi sell-nya ya, meskipun ini agak mendatar, kekuatannya agak seimbang. Kita tandai dengan garis support resistennya demikian. Yang di atas kita tandai juga dengan warna yang highlight nyala. Kemudian kita baru akan menempatkan posisi sell ya. Ini masih sideways. Kita manfaatkan peluang-peluang pendeknya. Kita tempatkan di 2326 dan kita ukur dari runningnya masih cukup realistis ya sampai di sana. Kemudian untuk target kita tempatkan di 2319 atau 2319 ya. Oke. Yang banyak disentuh kita lakukan agak naik sedikit. Kemudian yang kedua kita masuk ke wilayah retracement yang besar di 2313 ya. Kita tempatkan dulu untuk sell-nya di 2326.99. Kemudian berikutnya di target yang kedua, target yang pertama 2320.47, yang kedua di 2313. Oke, mungkin area jenuh nanti kita perkirakan juga di sekitaran retracement-nya di sekitaran 2313 itu dulu. Nanti kalau ada pergerakan, ada harga baru yang lebih jauh rendahnya, kita nanti akan lakukan evaluasi dan review kembali. Sementara untuk posisi naiknya, jadi seperti ini kira-kira. Nanti kalau dia bergerak turun akan mencoba retest kembali.
di ini landai 23 20.47 dulu. Kemudian ini nanti kita perkirakan akan kira-kira begini, retest, kemudian bisa kembali bergerak turun jika nanti tidak bisa break di resistennya. Sementara di posisi atas kita akan simulasikan di pergerakan jika dia nanti break dari resistennya, maka akan kembali bergerak turun, bergerak naik hingga wilayah resisten berikutnya, atau bahkan bisa sampai di kisaran berapa ini, kita cek dulu ya. Nah, oke, kita akan nanti uji lagi di kisaran di sana ya. Posisi buy kita tempatkan dulu di cukup tinggi. Nah, ini kalau terlalu tinggi kita agak di bawah ya, kita agak mendekat saja biar nanti potensi target kita tidak terlalu jauh. Kita akan tempatkan untuk buy-nya di 2335.97. Kemudian untuk targetnya yang terdekat nanti di 2343. Di 2343.06. Dan jika nanti masih kuat, kita akan perkirakan mendekati resisten yang lebih kuat di atasnya. Kita targetkan kembali naiknya di 2349. Target yang kedua di 2349.81. Ya, area jenuhnya kita perkirakan nanti di kisaran 2354. Sementara yang di bawah tadi berada di 2313. Oke, itu dulu untuk di emasnya. Nanti yang lain kita susul jika nanti masih memungkinkan ya. Sementara Bitcoin nanti kita juga akan susul ke berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini khususnya yang fokus di emas, euro, pound sterling, Bitcoin, indeks dan minyak mentah bisa berpeluang dapat profit yang maksimum. Jangan lupa jaga risk management dengan baik, kembali pada style masing-masing, dan jadilah diri sendiri. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.